Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Nur Amalia di acara Cuan Cari Untung Bareng Kawan di podcastnya Ekonomi Syariah. Ini adalah podcast pertama mahasiswa Ekonomi Syariah. Oh iya sahabat Cuan, Ibu Kurnia ini adalah salah satu dosen di fakultas di program studi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka. Boleh dong sedikit agak perkenalan buat mungkin dari teman-teman Cuan di sini biar lebih tahu ibu itu siapa dan ibu itu asalnya dari mana kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, jadi nama saya Kurnia Rusmiati, biasa dipanggil Nia. Iya. Oke, jadi sekarang ibu pengajar ya, salah satu dosen di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Ya kurang lebih sudah 7 tahun lah mungkin. 7 tahun. Iya, 7 tahun. Jadi mungkin kalian lah sudah mengenal ibu ya. Mahasiswa ibu. Jadi ya intinya ibu dulu kuliahnya di Yogyakarta dan tinggalnya di Maja. Bu, untuk di Universitas Majalengka ini katanya ekonomi syariah itu masuknya di Fakultas Agama Islam. Alasan kenapa sih Bu ekonomi syariah itu lebih masuknya di Fakultas Agama Islam, nggak di Fakultas Ekonomika dan Bisnis? Gitu. Ya sebenarnya kenapa di Fakultas Agama Islam? Ya. Ya karena memang posisinya kita tuh enak juga keunggulannya. Kita di bawah Kemenag ya, Kementerian Agama, tapi bisa di Kemendikti juga. Gitu. Iya. Jadi double. Jadi kita kalian bisa mengikuti program-programnya Kemenag, bisa mengikuti juga program-programnya Kemendikti. Iya. Jadi gitu. double Kita ya. jadi emang keenaknya kita masuknya ke Fakultas Agama Islam seperti itu karena emang ekonomi syariah. Kenapa akhirnya tidak masuk ke Fakultas Ekonomi? Ya, karena Fakultas Agama Islam berbasis syariahnya di situ. Itu menjadi salah satu ya Bu alasan kenapa ekonomi syariah di UNMA itu masuknya ke Fakultas Agama Islam. Nah, gelar yang bakal kami dapetin setelah kami menjadi sarjana di ekonomi syariah itu apa dan prospek kerja ekonomi syariah ke depannya itu bakal seperti apa? Jadi prospek ya sama gelar di Prodi Ekonomi Syariah itu kalian gelarnya SE, Sarjana Ekonomi. Jadi meskipun kalian ekonomi syariah Enggak SE ya Bu? Enggak SE enggak. Jadi tetap SE, Sarjana SE. Ekonomi. Makanya enak kalian double bisa masuknya ke ranah-ranah yang berbasis agama di ranah lain juga bisa. Jadi itulah ya. Enaknya di tetap SE. Terus untuk prospeknya banyak banget ya tadi. Jadi bisa memang ke praktisi bisa, ke entrepreneur bisa, jadi wirausaha ya, atau jadi peneliti juga bisa gitu kan, atau misal jadi pembina pembangunan gitu. Jadi maksud di sini tuh ya karena kalian ekonomi syariah gitu ya, jadi ya bisa masuknya ke ranah-ranah yang memang berbasis syariah, misalkan ya bisa ke pengadilan agama kayak gitu karena sekarang kan sudah banyak kasus-kasus tentang yang berhubungan dengan ekonomi syariah itu sudah ada, jadi butuh sekali sarjana-sarjana yang memang profesinya di situ ya kayak gitu. Terus juga bisa peneliti ya, kalian bisa meneliti juga peneliti, jadi nanti kalian mungkin bisa sekarang kan ada investasi ya, investasi berbasis syariah, ada pasar modal syariah, ada obligasi syariah, jadi itu bisa kalian meneliti tentang hal itu juga kayak gitu. Entrepreneur syariah, jadi kalian bisa jadi wirausaha. Jadi meskipun kalian nggak menjadi PNS misalkan atau jadi pegawai, tapi kalian bisa ilmunya dipakai buat wirausaha kayak gitu ya. Jadi tetap kita yang berbasis syariah. Iya, jadi kalian nggak usah malu lah untuk menjadi entrepreneur ya, gitu kan bisa mungkin double kan entrepreneur oke, jadi pegawai oke, kan bisa dua-duanya dijalankan kayak gitu. Oke Bu. Mungkin dari sahabat Cuan di sini banyak yang takut ya Bu mau masuk ke ekonomi syariah karena katanya di ekonomi syariah itu mempelajari bahasa Arab. Terus menurut pandangan Ibu nih mendengar hal tersebut itu gimana? Oke. Jadi emang bukan hanya di sini ya Prabandika. Ketika Ibu kuliah di Yogyakarta banyak orang yang nggak mau masuk di itu tuh ya karena tadi bahasa Arab atau belajar tentang ayat suci Al-Qur'an seperti apa hadisnya. Ya kayak gitu. Oke, namanya juga kan Prodi Ekonomi Syariah gitu. Tapi tadi kata Ibu bilang keunggulannya kita kan berbasis syariah dengan konven belajar. Tapi bukan berarti kita selalu belajar tentang ayat suci Al-Qur'an, tentang hadis apa itu kan hanya sebagai dasar aja gitu loh. Jadi kalaupun ada bahasa Arab pengantar aja. Jadi nggak yang
benar-benar belajar yang harus paham banget enggak gitu. Jadi emang pengantar aja. Pengantar aja. Jadi ada mata kuliah juga misalkan kayak ayat etis ekonomi, ya kita hanya mengenalkan aja tentang ayat atau hadis tentang ini apa, udah sekitar itu aja, nggak harus yang dihafalkan gimana, enggak kayak gitu. Jadi memang hanya dasar aja, jadi bukan yang melulu dari awal sampai akhir kita belajar ini terus kan, enggak gitu. Nama juga kan Prodi Ekonomi Syariah. Yang penting ada gambarannya. Iya. Jadi tidak semenakutkan yang Iya. aduh gimana enggak. Soalnya saya sendiri pas mau masuk ke ekonomi syariah itu, wah, syariah, ada syariahnya nih, gitu. Agak sedikit takut juga sih. Tapi kan kelihatan nggak? Ya, menakutkan. ya, tapi mungkin ada beberapa yang belum ngerti terus baru dengar bahasa-bahasa tersebut. Tapi ya kita pelajari, yang namanya belajar kan, Bu. Iya. Jadi buat sahabat cuan di sini jangan takut ya yang mau masuk ke ekonomi syariah. Karena di ekonomi syariah itu tidak semuanya belajar tentang syariahnya, kita juga banyak belajar tentang ekonominya. Sahabat cuan yang mungkin dari teman-teman yang mau mendaftar di ekonomi syariah Universitas Majalengka, kami tunggu kedatangan dari teman-teman. Mungkin dari ibu ada yang mau sedikit kata-kata atau sedikit apa gitu ya buat mengajak teman-teman di sini bergabung di program studi ekonomi syariah Unmad. Ya oke. Mungkin bagi yang di luar sana ya. Barangkali yang masih bingung mau ke prodi mana, ya nggak usah ragu lah, di Unma ini ada prodi ekonomi syariah. Jadi ya mungkin nanti kalau sudah masuk ke sini kita bisa sharing-sharing ya, berbagi ilmu gitu. Insya Allah prodi ekonomi syariah sangat bagus. Oke sahabat cuan di sini, jangan lupa dukung kami dengan like, comment, and subscribe channel YouTube Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah dengan channel YouTube Universitas Majalengka. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kurnia yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast perdana Hima Eksyar ini. Oke, sama-sama. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.